Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semester 1 Pendidikan Biologi. Nah, di kesempatan hari ini ya kita akan mencoba untuk mempelajari ya, mengupas ya terkait dengan film Soilenterata ataupun seni Daria. Sebelumnya kita sudah mempelajari film Porifera, ya itu film kedua. Nah ini film ketiga yaitu Soilenterata ataupun Seni Daria. Nah yang pertama kita identifikasi dulu ya ciri-ciri dari film Soilenterata. Nah kalau dari namanya Soilenterata itu berasal dari kata koilot ya atau rongga tubuh ataupun selom. Jadi selom itu nama biologi dari rongga tubuh. Kemudian ada enteron yaitu adalah usus ya sehingga arti dari Soilenterata ini adalah rongga yang berfungsi sebagai usus. Bisa dikatakan bahwa Soilenterata ini merupakan filum yang berisi spesies yang memiliki ciri khas yaitu rongga tubuh ataupun selom ya tubuhnya itu berongga atau memiliki selom gitu. Nah, contoh yang paling mudah kita jumpai yaitu di air tawar itu adalah hidra ya. Ini ukurannya kecil gitu nggih. Nah, kemudian kita identifikasi satu persatu ciri-ciri dari film Soilenterata ini. Kita nanti akan bisa membandingkan dengan film sebelumnya. Yang pertama, kita lihat dulu apakah dia termasuk uniseluler ataupun multiseluler. Nah, kalau kita lihat dari tampangnya di sini atau bentuknya di sini, itu jelas bahwa film Soilenterata ini masuk dalam golongan multiseluler atau hewan organisme bersel banyak gitu ya. Kemudian kita lihat juga dari kariotnya, apakah dia masuk eukariot ataupun prokariot. Nah, kalau kita lihat ternyata hewan ini itu termasuk dalam golongan eukariot ya, eukariot. Kemudian kita lihat juga blastiknya, lapisannya. Ternyata hewan ini atau organisme ini termasuk dalam golongan diploblastik. Ya, di itu dua, plastik itu lapisan, sehingga tubuhnya itu terdiri dari dua lapisan, ya, dipoblastik. Ini sama seperti ciri dari eh, film porifera kemarin. Kemudian kita lihat selomnya, ya, selom itu adalah rongga ataupun lubang. Ternyata film ini itu termasuk dalam golongan aselomata. A itu tidak atau tanpa, selom itu adalah rongga, sehingga dapat dikatakan bahwa organisme atau golongan dari eh, Solenterata ini termasuk dalam organisme yang tidak memiliki selom, tidak memiliki rongga, ya, maka disebut dengan aselomata. Di sini perlu dibedakan ya selom rongga yang ada di slide pertama dengan ciri khas yang ada di sini. Di sini rongga itu artinya adalah rongga tubuh ya aselom itu. Sehingga di sini berarti adalah dia itu memang tidak berongga atau aselomata. Ya, kemudian kita lihat dari simetrinya, simetri tubuhnya. Nah, simetri tubuhnya itu ternyata dia radial atau biradial. Nah, radial itu artinya adalah bentuk tubuhnya itu dia bisa bulat atau membulat atau oval ataupun silinder lonjong gitu ya. Nah, sehingga simetrinya itu adalah radial. Simetri radial itu jika belah dari berbagai sisi itu nanti akan menghasilkan belahan yang sama besar. Seperti yang hanya di foto ini kan, itu namanya simetri radial. Kalian bayangkan saja bola. Bola itu kalau dibelah dari berbagai sisi, maka akan menghasilkan besaran yang sama atau besarnya itu sama dari berbagai sisi manapun.
Ya, dibelah jadi 2 itu nanti akan besarnya sama. Kemudian atau biradial. Biradial ini artinya dia bentuknya bulat, membulat itu tetapi hanya bisa dibelah dari satu sisi saja untuk menghasilkan belahan yang sama. Ya, bisa kalian bayangkan sendiri ya, bulatnya seperti apa yang itu kalau dibelah itu hanya bisa satu sisi saja untuk menghasilkan dua besaran yang sama. Nah, itulah ciri-ciri dari solenterata. Ya, bisa dipahami ya. Kalau membahas ciri-ciri solenterata, membahas ciri-ciri film secara umum, itu yang pertama, lihat dulu apakah dia masuk multiseluler atau uniseluler. Yang kedua, lihat dulu kariotnya, apakah dia termasuk eukariot atau prokariot. Kemudian yang ketiga, lihat apakah dia termasuk monoblastik, dipoblastik atau tripoblastik. Ya, artinya lihat blastiknya. Kemudian yang keempat, lihat selomnya. Apakah dia termasuk aselomata, kemudian apakah masuk dalam pseudoselomata, ataukah juga masuk dalam selomata. Ya, kemudian yang keempat, ciri keempat untuk film, lihat simetrinya. Apakah dia termasuk simetri radial atau biradial atau simetri lateral atau bilateral dan lain sebagainya. Ya, jadi ada minimal 5 ciri yang kalian harus identifikasi untuk setiap filmnya. Nanti dari kelima itu akan bisa membedakan. Oh, ini masuk film ini dan lain sebagainya. Gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian di film Solenterata itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu polip dan medusa. Ini adalah bentuk ya. Jadi organisme dalam Solenterata itu ada 2 bentuk, yaitu bentuk polip dan bentuk medusa. Nah, polip ini berbentuk silinder ya dengan mulut atau bagian oral itu mengandung tentakel menghadap ke atas dan ujung lainnya aboral itu melekat pada substrat ya. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam gambar ini maka bisa kita identifikasi mulutnya yang mana, mulutnya yang atas ini yang ada tentakelnya. Ini adalah bagian oral. Kemudian kebalikannya bagian oral itu adalah bagian aboral, bagian bawah ini. Nah, gitu nggih. Kemudian bentuk yang kedua itu adalah bentuk medusa. Jadi ada yang organismenya itu bentuknya semacam ini. Nah, ini berbentuk seperti lonceng payung, ya. Nah, ini perbedaannya apa? Kalau di polip tadi itu lapisan mesogleanya tipis. Nah, lapisan mesoglea itu yang ini. Kemudian kalau yang medusa itu selain bentuknya yang berbeda juga lapisan mesogleanya itu lebih tebal dibandingkan dengan bentuk polip ya. Yang medusa ini bentuk medusa ini contohnya adalah pada ubur-ubur ya, pada Aurelia aurita itu ubur-ubur itu memiliki bentuk medusa semacam ini. Ya, kemudian juga ada organisme dalam film Soilenterata itu yang memiliki bentuk polip dan bentuk medusa. Jadi ketika kecil itu bentuknya polip, ketika dewasa bentuknya medusa. Nah, ada yang semacam itu, memiliki 2 bentuk dalam satu organisme. Ada yang terpisah sendiri-sendiri. Nah, ini kita lihat ya, tubuh terdiri atas 2 lapisan sel. Lapisan epidermis di luar, kemudian juga ada lapisan gastrodermis di dalam ya, dan di antara keduanya itu terdapat lapisan mesoglea. Nah, ini untuk bentuk polip dan bentuk medusa itu berbeda. Kemudian ada juga istilah nematokis ya, ini terdapat pada salah satu atau kedua lapisan tersebut. Nah, ini lapisan epidermis, ya lapisan epidermis itu adalah lapisan yang luar. Ini terdiri dari sel otot, ya atau sel epitel otot, kemudian sel interstisial, kemudian ada juga sel snidosit, sel kelenjar lendir, dan juga sel saraf indera. Nanti silahkan bisa dilihat di sini. Ini adalah lapisan epidermis. Kemudian pada sel snidosit itu terdapat nematokis. Nah, selain itu juga terdapat pula spirokis dan juga pitokis. Nah, nematokis itu dalam solenterata, khususnya di air tawar, hewan-hewan air tawar solenterata, ada 4 macam. Yang pertama adalah penggulung, volven, kemudian penusuk penetran,
Kemudian dua macam perekat atau glutinan, ya ini sterolin dan juga steptolin. Nah, kita lihat bentuk-bentuknya kira-kira semacam ini ya, nanti bisa dilihat, dipahami. Ya, kemudian gastrodermis tadi epidermis, sekarang gastrodermis. Gastrodermis itu adalah lapisan dalam yang di situ pasti ya terdapat pencernaan. Namanya saja gastro. Gastro itu kaitan erat dengan pencernaan. Jadi kalau ada istilah gastrodermis itu berarti dermis itu kan lapisan ya. Jadi lapisan yang di situ fungsinya adalah terkait dengan pencernaan. Nah, di sini terdiri atas beberapa sel, yaitu sel otot pencerna yang berflagia, kemudian ada juga sel kelenjar enzim dan sel kelenjar lendir. Nah, kecuali pada hidra, itu kebanyakan Solentrata mempunyai nematokis dalam lapisan gastrodermisnya. Artinya kalau di dalam di hidra itu dia tidak punya nematokis pada gastrodermis. Kemudian pada beberapa jenis hidra SP itu di dalam gastrodermis terdapat zoochlorella yang ini hidup bersimbiosis. Nah, jadi hidra ini di dalam tubuhnya khususnya dalam gastrodermis itu terdapat organisme lain yaitu adalah zoochlorella. Ini di dalam tubuhnya itu tubuh hidra dia hidupnya bersimbiosis. Nah, kemudian bagaimana pergerakan? Kita tahu ya, polip tadi kan semacam kayak bentuknya itu tabung gitu ya. Maka dia pergerakannya itu adalah terbatas ya, kemudian merayap dan juga meliuk-liuk. Ya, dia itu sifatnya sesil menempel gitu ya, menempel pada karang pada tempat-tempat tertentu sehingga pergerakannya terbatas. Medusa itu bergerak bebas. Kalian bisa melihat ubur-ubur itu kan kalau di laut itu kan bergeraknya bebas. Nah, itu ya medusa itu adalah salah satu contohnya adalah ubur-ubur. Kemudian makanan dan cara makan ya. Solentrata ini termasuk organisme yang sifatnya karnivor, dia memakan hewan yang lainnya lebih kecil. Ya, dengan cara yaitu makanan masuk ke dalam mulut dengan bantuan tentakelnya. Dan proses pencernaan itu dibantu oleh sel otot pencerna atau pseudopodia. Kemudian pernafasan dan ekskresinya bagaimana? Pernafasannya itu adalah dengan pertukaran gas ya yang ada di dalam kulitnya itu tadi. Kemudian dia itu sebenarnya tidak punya organ pernafasan yang khusus ya kayak paru-paru, insang itu dia tidak punya. Maka bagaimana pernafasannya? Ya dengan pertukaran gas melalui lapisannya. Kemudian pengeluaran sisa untuk ekskresinya itu pengeluaran sisa metabolisme melalui proses difusi. Ya, kemudian nah, untuk reproduksinya ya Solentrata ini berkembang biak secara aseksual ataupun vegetatif dan secara seksual ataupun generatif. Ya, aseksual itu terjadi pada stadium polip. Nah, jadi kalau organisme itu dalam Solentrata itu dia mengalami dua fase, yaitu fase polip dan fase medusa, artinya dua bentuk, ya bentuk polip dan bentuk medusa ketika dewasa, maka pada fase polip itu dia akan melakukan perkembangbiakan secara aseksual, yaitu dengan cara pertunasan ataupun pembelahan. Kemudian ketika dewasa dia berubah menjadi medusa. Nah, ketika sudah menjadi medusa, dia juga bisa berkembang biak, reproduksi, ya dengan secara seksual. Nah, ini bertukar sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, kemudian Solentrata ini dibagi menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama hidrozoa, skipozoa, stenopora dan juga anthozoa. Nah, kelas hidrozoa ini termasuk polip sel soliter ataupun ada juga yang koloni. Ya, jadi kelas hidrozoa ini bentuknya polip menyendiri atau ada juga yang polip itu berkoloni, berkelompok. Ukurannya kecil, tidak mencolok. Kemudian kelas hidrozoa itu daur hidupnya ada yang hanya polip saja semasa hidupnya. Ada juga yang semasa hidupnya hanya medusa saja. Ya. Ataupun ada juga spesies dari kelas hidrozoa itu yang mengalami dua fase, yaitu kecil polip kemudian dewasa menjadi medusa. Ada yang semacam itu. Kemudian kelas Sukipozoa
Ini dalam daur hidupnya itu bentuknya polip ya, selalu kecil ya, dan medusa berdiameter sekitar 2 sampai 40 cm ataupun lebih ya. Jadi kalau kita lihat kelas Scyphozoa itu hidupnya itu polip, kemudian nanti ada juga yang medusa ya. Nah, kemudian yang kelas Ctenophora ini hanya medusa saja semasa hidupnya ya, bentuknya hanya medusa saja. Kemudian yang Anthozoa ini bentuknya hanya polip saja ya. Kemudian hidupnya bagaimana? Soliter. Soliter itu sendiri, individu. Kemudian ada juga yang hidupnya itu berkoloni, berkelompok. Nah, gitu ya. Kemudian kita bahas satu persatu untuk kelasnya. Yang pertama adalah kelas Hydrozoa. Ini ukurannya kecil dan juga tidak mencolok untuk warnanya. Ya, dalam daur hidup Hydrozoa itu ada yang berbentuk polip, ada yang medusa ataupun kedua-duanya. Ya, kemudian untuk kehidupannya ada yang soliter, ada juga yang berkoloni. Ya. Kemudian pada polip soliter itu tunas hasil dari reproduksi aseksualnya yang telah mempunyai mulut dan tentakel itu akan lepas dari induknya ya dan akan hidup sendiri sebagai polip baru yang soliter. Contohnya adalah Hydra sp, ini hidup di air tawar ini. Kemudian pada polip yang berkoloni, itu polipnya ada banyak berkoloni berkelompok begitu. Tunas hasil reproduksi dari aseksual yang telah lengkap tetap menempel pada induknya, jadi tidak lepas. Hingga masing-masing polip saling berhubungan yang disebut koloni hidroid. Contohnya adalah Obelia sp. Nah, kita lihat yang pertama contohnya adalah hidra. Ini kira-kira semacam ini ya hidra. Nah, ini ada tentakelnya. Ini kecil sekali hidup di air tawar. Ini makanannya apa? Jentik-jentik nyamuk. Nah, ini bereproduksi secara aseksual maupun seksual. Kemudian Obelia. Nah, ini hidupnya adalah berkoloni ya. Tadi sudah jelaskan berkoloni. Jadi kayak dia itu bercabang-cabang semacam ini. Hidupnya di mana? Di laut. Nah, kemudian sebagian besar hidupnya itu adalah berupa koloni polip, ya. Tapi nanti ketika dewasa dia akan berubah menjadi apa namanya medusa. Nah, bagian polip yang berfungsi dalam hal makan itu disebut dengan hidran. Ya, sedangkan pada fase medusa atau seksual itu disebut dengan gonangium. Itu. Nah, kemudian koloni hidroid ya ini dilindungi oleh lapisan kitin yang dihasilkan oleh epidermis. Jadi apa namanya tubuh dari eh, hidra ya maupun medusa ini pada kelas ini itu dilindungi oleh lapisan kitin. Jadi lapisan kitin itu lapisan yang keras ya, keras ataupun kaku. Ya. Kemudian ada zat tanduk ya dan juga jaringan hidup di dalamnya yang disebut dengan zoenosart. Kemudian paling sedikit dimorfik atau dua macam polip karena ini disebut dengan koloni hidroid, yang namanya koloni itu kan berarti lebih dari satu kan. Nah, itu paling sedikit dua polip di situ. Nah, itu nanti bisa dikatakan dia hidupnya berkoloni. Atau polimorfik ya, polip itu pemangsa dan polip reproduktif. Kemudian polip pemangsa ini jadi tadi ada polip pemangsa dan polip reproduktif ya. Ini kalau polip polip koloni. Ini bisa kita lihat. Kalau polip reproduktif itu yang tidak ada tentakelnya. Ini fungsinya adalah untuk perkembangbiakan generatif ya, namanya reproduktif. Kemudian ada juga polip pemangsa, ini fungsinya adalah untuk memakan atau ada tentakelnya yang fungsinya untuk mencari makan atau fungsi pencernaan gitu. Ya, kemudian medusa hydrozoa itu umumnya adalah kecil ya, berdiameter 0,5 sampai dengan 6. Biasanya lonceng melekuk ya ke dalam yang disebut dengan velum. Nah, ini medusa hydrozoa itu bentuknya semacam ini ya. Contohnya adalah bur-bur itu. Nah, kemudian tentakel dilengkapi dengan hematokis ya yang terletak di tepi lonceng di sini. Ya, kemudian mulut terletak pada ujung manubrium ya di tengah sub umbrella. Itu tadi ada di tengah-tengah ini mulutnya itu.
Ya, jadi kalau kita lihat ubur-ubur itu kan mulutnya tidak di atas tapi di bawah sini. Nah, gitu. Kemudian ini adalah struktur bagian dalam kelas hidrozoa. Ya, kalau kita lihat di sini ada apa namanya tentakelnya, kemudian ada juga mulutnya di sini, kemudian ada rongga gastrovaskuler di sini. Nah, ini fungsinya adalah untuk pencernaan gitu. Ya. Nah, ini daur hidup dari Obelia ya dari kelas hidrozoa tadi. Nah, kira-kira semacam ini siklus hidupnya. Jadi Obelia itu kan tadi berkoloni ya. Nah, koloninya semacam ini koloni nih. Polip koloni. Nah, kita lihat ya. Di sini ada polip apa namanya? Polip yang berfungsi sebagai makanan ya. Kemudian yang berfungsi untuk pencernaan, kemudian ada juga polip reproduktif yang fungsinya adalah untuk perkembangbiakan ya secara vegetatif maupun secara generatif. Kita lihat ya di sini kita lihat di polip reproduktif di sini. Kemudian di sini ada sedikit tunas di sini di atasnya. Tunas nanti ketika sudah dewasa akan lepas. Nah, tunas nanti ketika lepas akan berubah menjadi medusa. Nah, nanti yang dilepas itu nanti kan ada banyak sebenarnya ya tidak hanya satu saja. Nanti yang dilepas itu banyak, nanti ada medusa jantan dan medusa betina. Nah, ketika nanti dia bertemu, kemudian masing-masing mengeluarkan sel kelamin, maka akan terjadi fertilisasi, perkembangbiakan generatif, akan bertemu, kemudian sperma dan ovum akan berubah menjadi zigot, ya, kemudian akan berubah menjadi planula, planula nanti akan tertanam dan akan membentuk polip. Nah, nanti polip dewasa dan seterusnya, nanti siklus hidupnya semacam itu. Nah, kemudian tidak semua jenis koloni hidrozoit itu hidup menempel pada substrat, tetapi ada juga yang hidup bebas. Nah, ya, jadi ada yang hidup bebas melayang-layang. Contohnya adalah Pisalia dan juga Velela. Nah, kemudian ini siklus hidup Obelia ya sama seperti tadi ya, sama persis. Nah, kemudian selanjutnya adalah kelas Scyphozoa. Nah, ini dinamakan Scyphozoa karena apa? Berasal dari kata skipos atau mangkok. Ini contohnya yang paling terkenal itu adalah ubur-ubur ya, atau Aurelia aurita. Ini memiliki bentuk dominan medusa ya, medusa dominan dewasa. Tetapi juga dia punya bentuk polip ketika kecil tapi singkat saja. Itu nanti ketika sudah merajak dewasa dia akan berubah menjadi medusa dan melayang-layang hidupnya. Itu kira-kira begitu. Ya, kemudian ini adalah siklus hidup dari Aurelia aurita, ubur-ubur itu diawali dari polip ya, polip kemudian nanti akan melepaskan tunasnya ini menjadi medusa muda, kemudian medusa dewasa, kemudian terjadi perkembangbiakan secara generatif ya, nanti zigot akan berkembang ya menjadi larva begitu. Ya, kemudian nanti akan jadi polip dan seterusnya berputar terus gitu ya. Nah, kemudian yang paling bawah ini adalah siklus hidup yang lebih detail lagi tentang jellyfish ya atau ubur-ubur Aurelia aurita. Nanti bisa dibaca ini adalah polipnya, kemudian polip nanti akan bertunas, tunasnya nanti akan lepas dan berubah menjadi medusa. Medusa nanti hidupnya lama ini medusa durasinya. Kemudian akan menjadi dewasa. Kemudian nanti dewasa ini medusa jantan dan betina akan bertemu, kemudian melakukan fertilisasi. Ya, ketika melakukan fertilisasi, perkembangbiakan generatif, maka akan bertemu ya antara telur dan juga sperma menjadi telur begitu ya, ovum menjadi apa namanya zigot maksudnya ya. Ya, kemudian nanti akan menjadi larva, namanya larva planula. Ya, kemudian nanti baru berubah menjadi polip kecil, ya polip muda, polip dewasa, dan seterusnya muter terus gitu. Nah itu kira-kira siklus hidup dari ubur-ubur atau Aurelia aurita. Ya begitu dua kelas dari Solenterata. Ya kita akan lanjutkan lagi untuk dua kelas selanjutnya.